Kalau orang tua itu tidak mau memberikan uangnya, biarkan saja dia tidur di emperan toko. Aku tidak peduli. Itulah yang dikatakan menantuku kepada seorang temannya melalui telepon dari balik pintu apartemenku yang sedikit terbuka. Apartemenku karena aku mendapatkannya dari kantor dinasku. Aku membelinya 31 tahun yang lalu, merenovasinya sendiri, melepas kepergian istriku di sini, dan mengizinkan putraku tinggal bersama wanita itu. Dan sekarang, aku berdiri di depan pintu, menatap koper yang diletakkan di ambang pintu. Di sebelahnya ada sebuah kardus, dan di atasnya ada sandalku. Sandal rumahku sendiri, di lorong rumahku sendiri. Daru tidak akan keberatan. Apartemen 3 kamar ini entah milik kami atau miliknya. Dia seorang pensiunan. Kamarnya saja sudah cukup. Kamar yang mana? Sekarang dia tidak punya kamar. Aku tidak mengetuk atau memanggil. Aku hanya diam-diam mengangkat koperku dan mengeluarkan ponselku. 3 minggu dari sekarang, mereka berdua akan berdiri di depan pintuku, pintu yang baru, di apartemen yang baru, memohon untuk diizinkan kembali. Aku tidak akan mengizinkannya. Untuk mengerti mengapa aku berdiri di depan pintuku sendiri dengan sebuah koper, kita perlu kembali 3 tahun yang lalu. Ke hari di bulan Februari itu, ketika Lestari dimakamkan. 3 tahun yang lalu, Lestari meninggal dunia pada bulan Februari, hari Jumat pukul 7 pagi. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Dia prosto tidak bangun, gagal jantung. Dokter bilang kemungkinan besar dia tidak merasakan apa-apa. Aku tidak tahu apakah itu seharusnya menghiburku. Ada sekitar 40 orang di pemakaman. Rekan kerja, tetangga, kerabat istriku yang tidak pernah kutemui selama 20 tahun. Aku berdiri di sana dan meletakkan tanganku di bahu Daru. Atau mungkin dia yang meletakkan tangannya di bahuku, aku tidak begitu ingat. Aku hanya ingat apa yang dia katakan saat itu, ketika semua orang mulai pergi. Ayah, aku di sini. Ayah tidak sendirian. Aku mengangguk. Usiaku 58 tahun. Aku seorang insinyur sipil. Aku telah bekerja sebagai perancang selama 35 tahun, mewujudkan gambar ratusan bangunan di seluruh negeri. Aku tahu cara membaca denah dan menghitung beban. Tapi aku tidak memperhitungkan beban yang menimpaku di bulan Februari itu. Apartemen 3 kamar di lantai 4 di kompleks perumahan itu menjadi sunyi senyap. Kedengarannya aneh, tapi itu benar. Ketika ada 2 orang, selalu ada suara. Obrolan, bunyi cangkir teh, langkah kaki, suara televisi. Ketika kau sendirian, seluruh ruangan mulai bergema dalam keheningan sampai memekakan telinga. Aku duduk di dapur, minum teh dari teko keramik pleret milik Lestari yang bermotif bunga biru yang dibelinya di pasar sekitar 15 tahun yang lalu. Tidak ada yang melarangku menyentuhnya. Teko itu hanya tergeletak di lemari, dan aku mengeluarkannya, menyeduh teh, dan duduk di sana. Aku tidak masuk ke kamar Lestari. Selama 2, mungkin 3 minggu, pintunya tertutup, tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Aku sering melewatinya setiap pagi, terkadang berhenti, meletakkan tanganku di gagang pintu, tetapi tidak memutarnya. Bu Sumi, tetangga kami, datang setiap 2 hari sekali, membawakan soto, kue-kue, dan sekali waktu semangkuk besar sayur lodeh, cukup untuk 3 hari. Dia adalah sahabat Lestari sejak tahun 1980. Mereka biasa pergi ke pasar bersama, mendiskusikan sinetron, dan bergosip tentang penghuni gedung. Bu Sumi menangis lebih banyak dariku. Mas Baskara, kamu harus makan dengan benar, katanya. Nanti Lestari tidak akan mengenalimu. Lestari kenal aku kok, Bu, jawabku. Dia tidak membantah. Daru datang pada hari Sabtu, kadang-kadang hari Rabu, jika pekerjaan memungkinkan. Kami minum teh dan tidak banyak bicara. Dia berbicara tentang pekerjaannya, dan aku mengangguk. Saat itu, aku masih berpikir dia telah tumbuh menjadi pria yang baik, bahwa aku tidak salah mendidiknya. Aku tidak memperhatikan tatapan itu. Seharusnya aku memperhatikannya. Aku bertemu Ratna untuk pertama kalinya pada bulan April, 2,5 bulan setelah pemakaman. Daru membawanya dengan taksi, mengenakan jaket tipis, membawa seikat bunga. Dia masuk, melihat sekeliling dengan cepat dengan tatapan profesional, seolah-olah dia tahu bagaimana menilai situasi, lalu tersenyum, lebar, hangat,
Pak Baskara, saya sudah banyak mendengar tentang Bapak. Daru sangat menyayangi Bapak. Kami akan merawat Bapak, saya janji. Dia menjabat tanganku dengan kedua tangannya, lembut seperti seorang wanita. Dia meletakkan bunga di vas, menemukannya sendiri, tidak bertanya di mana letaknya, hanya membuka lemari yang benar pada percobaan pertama. Aku pikir dia pernah ke sini sebelumnya. Kemudian aku sadar, tidak, itu hanya intuisi atau kebiasaan. Kami minum teh. Ratna berbicara tentang pekerjaannya. Dia adalah seorang manajer di sebuah pusat perbelanjaan, di bagian penyewaan. Dia bersemangat, banyak tertawa, dan tahu cara mendengarkan. Daru menatapnya dengan kelembutan khusus yang sudah lama tidak kulihat darinya. Dan aku hanya memperhatikan satu hal. Sekilas, hampir tidak terlihat. Ketika Ratna berbicara, dia terus-menerus melirik ke sekeliling ruangan, langit-langit, jendela, ruang, bukan dengan kekaguman, tetapi dengan penilaian, seperti cara orang melihat properti, bukan rumah. Aku mengabaikannya. Itulah kesalahan pertamaku. Pernikahan dilangsungkan pada bulan Juni, sebuah acara kecil, sekitar 20 orang, di sebuah kafe di jalan terdekat. Aku duduk di meja bersama Bu Sumi, dia juga diundang sebagai teman lama keluarga, dan aku mendengarkan ucapan selamat. Ketika tiba giliranku untuk berbicara, aku berdiri dan berkata, aku hanya berharap kalian memiliki rumah untuk kembali. Ya, itu saja. Rumah bukanlah kebahagiaan, rumah lebih penting. Kemudian Ratna berkata kepadaku, Pak Baskara, Bapak benar sekali. Masalah tempat tinggal adalah yang terpenting saat ini. Mengapa menghabiskan uang untuk restoran jika tidak ada tempat tinggal? Masalah tempat tinggal. Itulah tepatnya yang dia sebut. Lalu tentang pernikahan, lalu tentang hidupku. Mereka pindah untuk tinggal bersamaku pada bulan September. Ratna sendiri yang menyarankannya. Dengan halus, hampir dengan penuh kasih sayang. Pak Baskara, Bapak tinggal sendirian di apartemen sebesar ini. Daru akan merawat Bapak, dan kami tidak perlu menyewa rumah sampai kami menabung cukup uang. Paling lama 3 tahun. Kemudian kami akan membeli rumah sendiri. Daru menatapku dengan penuh harap. Aku membukakan pintu untuk mereka dan berkata, masih banyak tempat. Kelahiran Kirana adalah cerita lain. Ratna melahirkan pada bulan Maret, dan ketika Daru membawa mereka pulang, aku menggendong cucu perempuanku dan menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya, lagu yang sama yang dinyanyikan Lestari untuk Daru kecil. Kirana menatapku dengan mata hitamnya yang masih buta, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tersenyum tulus. Ratna berdiri di dekatnya, merekam kami dengan ponselnya. Aku akan mengunggahnya ke media sosial. Putri kecil bersama cucunya. Foto yang manis sekali. Dia tertawa. Daru tertawa. Aku tertawa. Aku tidak mendengar apa yang dia bisikan kepada Daru di dapur ketika aku menidurkan Kirana. Sebuah apartemen 3 kamar di daerah ini, setidaknya 900 juta. Kita beruntung sekali. Bu Sumi memberitahuku hal ini nanti. Dia mampir untuk memberi selamat kepadaku dan mendengarnya, tapi itu nanti. Tapi saat itu, aku hanya bahagia. Tanda-tanda pertama muncul sekitar setahun kemudian. Perlahan, diam-diam, seperti air yang mengikis batu. Aku bahkan tidak menyadari bagaimana awalnya. Suatu pagi, Ratna masuk ke ruang kerjaku. Di sanalah aku bekerja dengan buku-buku, gambar-gambar lama, menyimpan semua yang telah kukumpulkan selama lebih dari 35 tahun sebagai insinyur, dan dia berkata, Pak Baskara, kami berpikir bahwa Kirana membutuhkan kamar sendiri. Dia tumbuh besar, dia butuh ruang. Dan Bapak akan lebih nyaman di kamar yang lebih kecil, lebih sedikit yang harus dibersihkan dan lebih hangat. Ruang kerja lama itu sempurna. Luasnya 9 meter, cukup untuk semuanya. Aku terdiam sejenak lalu berkata, baiklah, aku setuju. Mengalah agar tidak memperburuk keadaan telah menjadi kebiasaan. 9 meter persegi tidak banyak. Sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah lemari. Aku menyimpan gambar-gambarku di dalam kotak. Buku-buku ditumpuk di rak. Aku meletakkan foto Lestari di meja di sebelah lampu. Itu saja. Diet. Dia menyebutnya diet. Bu Sumi nanti akan mengatakan kata yang tepat. Isolasi. 3 bulan kemudian, bel makan malam berbunyi lagi. Kami biasanya makan malam bersama. Aku, Daru, Ratna, kadang-kadang Kirana di kursi makannya. Makan malam keluarga yang biasa.
Malam itu, Ratna membawa 2 hidangan. Kentang goreng dengan rendang untuknya dan Daru, dan nasi putih dengan sayur rebus di piring terpisah untukku. Aku melihat piring itu, lalu menatapnya. "Pak Baskara," dokter bapak bilang. "Tekanan darah diet. Aku tidak bisa menyiapkan 2 makanan berbeda setiap hari. Aku tidak punya waktu. Makanlah nasi sayur, itu sehat." Dokterku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Setahun yang lalu, dia mengatakan tekanan darahku normal dan menyarankanku untuk mengurangi garam, tetapi aku tidak membantah. Aku mengambil sepiring nasi sayur dan pergi ke kamarku untuk makan. Daru duduk diam di meja, menatap potongan rendangnya. Setelah itu, aku mulai makan secara terpisah. Aku membeli dan memasak sendiri. Ketika Ratna tidak ada di dapur, dia punya jadwal sendiri. Aku tidak mengganggunya. Bu Sumi bertemu denganku di lobi pada awal Oktober. Dia menatapku lama sekali, seperti cara dia melihat seseorang yang sedang dalam masa pemulihan dari penyakit. "Mas Baskara, kamu kurusan. Kamu baik-baik saja?" "Semuanya baik-baik saja, Bu Sumi." "Baik-baik saja," ulangnya. "Lestari tidak akan setuju. Katakan padaku, menantumu itu, bagaimana dia?" Aku mengangkat bahu. "Muda, berisik. Semuanya baik-baik saja." Bu Sumi menatapku lagi. Tidak percaya, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu kapan tidak perlu. Mesin cuci ada di kamar mandi. Aku mencuci pakaian pada hari Minggu pagi. Aku selalu melakukannya. Lestari membiasakanku dengan itu. Pada bulan November, Ratna memberitahuku bahwa sekarang dia punya jadwal mencuci sendiri. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore setiap hari, ditambah dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, total 8 jam dari 12 hari. "Bapak bisa mencuci di malam hari atau di waktu luang," katanya. Aku tidak merasa nyaman harus menyesuaikan diri. Barang-barangku dipindahkan ke lemari di lorong. Ratna menatanya kembali saat aku pergi. Dia tidak bertanya, dia hanya menatanya kembali. Begini lebih nyaman untuk semua orang. Aku tidak membantah. Kursi itu lenyap pada hari Senin. Aku kembali ke kamarku setelah berjalan-jalan. Kursi itu sudah tidak ada. Sebuah kursi tua yang lebar, berlapis kain coklat. Lestari membelinya sekitar 20 tahun yang lalu. Dia menyebutnya kursi baca. Sebuah kursi sungguhan, bukan bangku. Aku menemukan Ratna di dapur. "Kursi," kataku. "Di mana?" Dia tidak mengangkat kepala dari ponselnya. "Sudah kubuang. Merusak pemandangan. Terlalu tua. Untuk apa disimpan? Beli saja yang baru kalau butuh." Aku berdiri di ambang pintu dapur, diam, lalu berbalik dan pergi. Itu kursi Lestari. Tapi tidak ada yang bisa kuajak bicara tentang itu. Aku menemukan stiker itu secara tidak sengaja. Kirana suka sekali kalau aku membacakan cerita untuknya sebelum tidur. Aku akan membawakannya sebuah buku si kancil, bawang merah, bawang putih, dan duduk di sebelah tempat tidurnya untuk membacanya. Dia akan tertidur di halaman ketiga atau keempat, dan aku akan duduk di sana sebentar lagi mendengarkan napasnya. Malam itu, aku mengambil buku yang kutinggalkan di raknya. Aku mengambilnya dan melihat stiker kuning di sampulnya, ditempel dengan rapi. 3 kata yang ditulis dengan tulisan tangan besar Ratna. "Jangan beri kakek." Aku menemukan stiker. "Jangan beri kakek." 3 kata. Seperti vonis mati. Aku meletakkan buku itu kembali, meninggalkan ruangan, dan menutup pintu. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Daru pada hari Minggu, ketika Ratna pergi menemui seorang teman. Dia sedang duduk di dapur dengan secangkir kopi, menggulir ponselnya. Aku duduk di seberangnya. "Daru, kita perlu bicara." Dia mengangkat kepalanya. Ada sesuatu di wajahnya, sedikit ketegangan, hampir tidak terlihat, yang memberitahuku bahwa dia telah menunggu percakapan ini dan tidak menginginkannya. "Ayah, kalau ini tentang apartemen, Ratna hanya sedang berbenah. Dia terbiasa dengan segalanya yang teratur. Jangan dimasukkan ke hati." "Aku tidak sedang membicarakan apartemen," kataku. "Aku sedang membicarakan rasa hormat." Dia menatap cangkir kopinya. "Ayah, Ratna adalah nyonya rumah. Dia yang paling tahu bagaimana seharusnya segala sesuatunya di rumah. Sudahlah, sabar saja. Kami akan menabung, membeli rumah sendiri, semuanya akan lebih baik." Aku menatap putraku, menatap Daru, yang pernah meletakkan tangannya di bahuku di pemakaman dan berkata, "Aku di sini." Putra yang telah tumbuh menjadi pria yang baik,
yang tahu apa itu integritas. Aku sendiri yang mengajarimu. Daru, kataku, aku tidak bertanya tentang pengaturan di apartemen. Aku bertanya, apakah kamu tahu istrimu membuang kursi ibumu? Apakah kamu tahu aku makan nasi sayur sendirian di kamarku yang seluas 9 meter persegi? Apakah kamu tahu aku hidup di rumahku sendiri seperti seorang penyewa? Daru diam. Dia melihatnya Daru. Keheningan yang panjang. Ayah, sudahlah. Ayah terlalu berlebihan. Ratna tidak bermaksud jahat. Dia hanya terlalu aktif. Dia suka segalanya sesuai keinginannya. Ayah kan orang dewasa, kenapa dibesar-besarkan? Dia bangkit, meletakkan cangkirnya di wastafel, dan pergi. Dengan lembut, tanpa membanting pintu, dia hanya bangkit dan pergi. Aku duduk di meja selama 5 menit lagi, lalu bangkit, pergi ke kamarku, dan menutup pintu. Saat itulah aku sadar, putraku telah hilang. Bukan diculik, tetapi hilang selangkah demi selangkah. Dia memeriksa surat-suratku, tetapi dia tidak tahu aku melihatnya. Aku memperhatikan rekening koran bank yang bergeser. Rekening itu berada di tepi meja, dan aku ingat betul telah meletakkannya di tumpukan kertas di sebelah kiri. Dengan rapi, seperti biasa, Ratna mengambilnya, membacanya, dan meletakkannya kembali. Tidak persis di tempat yang sama, 900 juta rupiah. Tabungan pensiun bertahun-tahun. Uang dari penjualan garasi. Uang asuransi setelah Lestari meninggal. Sejujurnya, aku sengaja meninggalkan laporan itu, meletakkannya di tempat yang terlihat dan menunggu. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Malam itu, aku melewati kamarnya dan mendengar percakapan teleponnya melalui pintu yang sedikit terbuka. Dengarkan, aku tidak sengaja menemukan rekening korannya di sini. Bayangkan saja, orang tua itu punya hampir 1 miliar di rekeningnya, dan aku di sini seperti pembantu. Dia duduk di atas emas, dan kita berdesak-desakan. Jeda. Dia tertawa. Tidak, dia diam. Dia tidak akan membuat keributan. Daru bilang, ayah selalu diam dan setuju. Ya, benar. Kalau begitu kita akan bicara baik-baik. Aku berjalan melewatinya, tidak berhenti, tidak menunjukkan bahwa aku mendengarnya. Dia tidak tahu aku melihatnya, bahwa aku telah menunggu. 900 juta rupiah bukan hanya angka di atas kertas, itu adalah 35 tahun kerja. Asuransi Lestari, garasiku, masa depanku. Dan sekarang aku tahu pasti percakapan itu akan segera terjadi. Aku kembali ke kamarku, duduk, dan mengeluarkan perekam suara lama dari laci meja. Kecil. Seukuran pemantik api, ku beli di tahun 90. An untuk percakapan kerja. Aku memeriksa baterainya, memasukkannya ke dalam saku kemeja, dan menunggu. Aku tidak perlu menunggu lama. Sekitar 2 minggu kemudian, Bu Sumi mencegatku di lobi lagi. Kali ini sengaja. Aku tahu, karena dia berdiri di dekat kotak surat dengan tangan kosong. Mas Baskara, boleh saya bicara sebentar? Kami keluar. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menunjukkan sebuah foto. Aku melihatnya membuang sampah. Lihat foto ini, tempat sampah di dekat pintu masuk gedung kami. Kain pelapis kursi yang familiar menyembul darinya. Kain pelapis koklat yang sama. Di sebelahnya ada tumpukan majalah tua. Aku melihat lebih dekat. Itu majalah-majalahku. Sebuah majalah teknik konstruksi dari tahun 1993. Satu lagi dari tahun 1995. Dia membuang barang-barangmu, Mas Baskara, kata Bu Sumi pelan. Aku diam. Berpikir mungkin aku sendiri yang memintanya. Tapi aku tidak meminta kursi Lestari. Tidak, kataku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku menatap foto itu sejenak, lalu mengembalikan ponselnya kepada Bu Sumi. Belum ada, kataku. Permisi. Bu Sumi menatapku dengan ekspresi yang biasa dia tunjukkan ketika dia tidak percaya padaku, tetapi tidak membantah. Dia sudah mengenalku selama 30 tahun. Dia tahu jika aku berkata permisi, itu berarti aku sudah memutuskan sesuatu di dalam hati. Hanya diam-diam. Lestari bilang, kamu adalah orang paling sabar yang pernah ku kenal, kata Bu Sumi. Dia mengatakannya dengan penuh cinta. Sekarang aku tidak yakin apakah itu hal yang baik. Aku tidak menjawab. Kami berpisah. Di rumah, yaitu di ruang 9 meter yang sekarang menjadi rumahku, aku duduk di malam hari dan berpikir. Ratna tertawa di balik dinding. Setiap malam,
Dia berbicara di telepon dengan keras dan ceria. Bau bawang goreng tercium dari dapur, mereka sedang makan malam. Sesekali, Kirana meneriakkan sesuatu yang ceria dengan suara kanak-kanaknya. Daru akan menjawabnya. Keluarga mereka hidup bahagia. Aku duduk sendirian di balik pintu tertutup di apartemenku dan menyadari bahwa Bu Sumi benar. Kesabaran tidak selalu merupakan kekuatan. Terkadang itu hanya kebiasaan. Jangan melawan. Perekam suara kecil dan dingin itu ada di saku kemejaku. Aku mengeluarkannya dan meletakkannya di meja di sebelah foto Lestari. Lestari, kataku pelan, begitu pelan sehingga mereka pasti tidak akan mendengarnya menembus dinding. Sebentar lagi, selama 35 tahun sebagai insinyur, aku telah belajar satu hal. Sebelum bertindak, hitung bebannya. Pelan-pelan saja, pastikan strukturnya cukup kuat. Kesalahan di atas kertas akan memakan waktu 1 hari kerja. Kesalahan pada struktur logam atau beton akan merugikanmu segalanya. Aku sudah menghitungnya. Apartemen itu dibeli atas namaku, pemilik tunggal. Daru terdaftar di kartu keluarga, tetapi Ratna dan Kirana tidak. Uang itu milikku, atas namaku. Aku punya semua dokumennya. Tidak ada satupun dokumen yang ditandatangani oleh orang lain. Ratna yakin dia menguasaiku karena aku diam, yang berarti aku lemah karena aku membiarkannya. Aku setuju, karena menjadi seorang pensiunan berarti tidak berdaya. Dia tidak tahu bahwa aku telah menghabiskan seluruh hidupku membangun hal-hal yang tahan gempa. Aku tahu bagaimana menghitung margin keamanan, dan aku yakin bangunannya akan runtuh di bawah beban berat pertama. Yang tersisa hanyalah menciptakan beban itu. Malam itu, aku sedang duduk di dapur minum teh. Aku hanya duduk dan minum teh. Mungkin ini terdengar terlalu tenang bagi seseorang yang baru saja menyaksikan menantunya memeriksa surat-suratnya dan menemukan rekening koran banknya. Tapi aku tahu bagaimana tetap tenang. Ini mungkin kualitas terbaikku. Dan, seperti yang kusadari nanti, juga kesalahan terbesarku. Kesabaran yang kukira sebagai kekuatan sebenarnya memberi mereka waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Ratna masuk ke dapur dan duduk di seberangku. Daru berdiri di dekat kulkas, posisinya yang biasa. Bukan dengan siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa, hanya di sana, sehingga nanti dia bisa berkata, "Aku ada di sana." Ratna melipat tangannya di atas meja. Seolah-olah dia baru saja menyelesaikan negosiasi dan sekarang membacakan persyaratan pemenang. "Pak Baskara, kita perlu bicara serius," katanya. Suaranya datar, hampir dingin. Itulah cara dia selalu memulai percakapan yang seharusnya berakhir menguntungkannya. Kirana akan mulai sekolah dalam setahun. Dia butuh kamarnya sendiri. Bapak harus pindah ke suatu tempat, ke kos, ke rumah teman, atau menyewa. Dan akan adil jika Bapak meninggalkan tabungan untuk cucu Bapak. Bapak mengerti, Bapak tidak akan hidup selamanya. Tidak selamanya. Aku meletakkan cangkirku di atas meja, menatapnya, lalu menatap Daru, yang sedang memeriksa jari-jari kakinya di sandalnya seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting tertulis di sana. Aku diam. Sudah menjadi kebiasaanku, ketika aku tidak tahu harus berkata apa, Ratna menafsirkan keheninganku sebagai kebingungan, bukan pertimbangan. Dia tidak pandai membaca keheningan. "Kami sudah menanggung Bapak selama 3 tahun, tambahnya. Suaranya tidak lagi terdengar tegas seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang tajam di dalamnya. Selama 3 tahun kami membayar sewa, membeli makanan, membersihkan, dan Bapak hanya duduk diam, seolah-olah Bapak berutang sesuatu kepada kami. Hentikan. Cukup sudah. Berikan uangnya, atau kemasi barang-barangmu. Itu pilihanmu." Daru mengangkat kepalanya. "Aku menunggu. Bukan Ratna. Aku menunggu putraku. Mungkin sekarang dia akan mengatakan sesuatu." Mungkin masih ada sedikit Daru yang berdiri di pemakaman ibunya dan berkata, "Ayah, aku di sini." "Ayah," bisiknya. "Mungkin memang lebih baik jika kita berpisah. Apa yang ayah lakukan di sini?" Aku tidak membiarkannya selesai. Singkatnya, aku bangkit, mengakhiri pembicaraan, dan pergi ke kamarku. Ruang 9 meter persegi yang dulunya adalah kantorku, sekarang menjadi sel yang menghadap ke halaman dalam. Ratna berbisik penuh kemenangan kepada Daru dari balik dinding. Lihat, dia mengerti. Dia yakin aku sudah hancur,
bahwa besok pagi aku akan meletakkan buku tabunganku di atas meja dan bertanya kemana harus mentransfer uangnya. Dia tidak melihat bahwa perekam suara di sakuku sudah mulai merekam. Aku duduk di tempat tidur. Perekam suara berdesis pelan di saku dadaku. Di dapur, Ratna sudah dengan riang memberitahu seseorang di telepon bahwa orang tua itu akhirnya mengerti. Aku duduk mendengarkannya berbicara dan mengerti. Semua yang dia katakan sekarang akan tersimpan selamanya. Titik merah kecil di layar. Dan waktu berjalan. Aku berbaring. Tidak bisa tidur. Menatap langit-langit. Besok adalah hari pertama dari kehidupan yang berbeda. Di luar, halaman sangat bising. Suara orang, mobil, musik dari jendela yang terbuka. Malam yang biasa di rumah biasa. Hanya saja, di sebuah apartemen di lantai 4, kehidupan baru saja berakhir dalam satu versi dan dimulai dalam versi lain. Aku tidak tahu apakah aku takut. Kurasa ya. Tapi itu jenis ketakutan yang tidak melumpuhkan, tetapi mendorongmu maju, seperti ketika kau berdiri di depan selembar kertas gambar kosong dan mengerti, sekarang proyek yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, aku mengemasi barang-barangku ke dalam koper. Koper coklat yang sama dengan gagang yang sudah usang. Tidak banyak isinya. Ratna tidak menungguku. Ketika aku keluar dari kamar, kardus-kardusku sudah diletakkan di dekat pintu dan sandalku di atasnya. Dia berdiri di lorong, melipat tangan, menunggu. Bagaimana dengan uangnya? Tanyanya langsung, bahkan tanpa menyapa. Aku menatap lurus ke matanya dengan tenang, tanpa ragu. Bagaimana kau bisa menahan tatapan seseorang yang tidak lagi kau takuti? Uang itu milikku, kataku. Apartemen ini milikku. Pengacaraku akan menghubungimu. Dia tertawa. Bukan tawa jahat, tetapi tawa yang tulus, seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Pengacara apa? Bapak seorang pensiunan? Siapa yang butuh bapak? Aku tidak menjawab. Aku mengambil koperku dan melihat untuk terakhir kalinya ke lorong. Kegantungan baju tempat jaket Lestari dulu digantung. Kerak tempat pot gerberanya dulu diletakkan sampai Ratna membuangnya dengan alasan alergi. Lorong kosong di apartemen orang asing. Aku menutup pintu. Perlahan, tanpa membanting, hanya menutupnya dan kunci berbunyi klik. Itu masih pintu yang sama yang kubukakan untuk mereka 3 tahun lalu. Sekarang aku pergi sendirian, dengan sebuah koper dan satu pikiran, mencari pengacara. Bu Sumi mencegatku di lobi. Dia berdiri di dekat kotak surat dan menatap koper itu, seolah-olah koper itu menjelaskan sesuatu padanya tanpa kata-kata. Mas Baskara, katanya, apa yang dia katakan? Jika kamu melihat sesuatu yang aneh, ingat semuanya. Setiap detail kecil mungkin diperlukan. Dia membuka mulutnya, hendak menanyakan sesuatu. Aku sudah berjalan menuju pintu keluar. Aku mendengar dia berdiri di belakang, mengawasiku. Bu Sumi adalah wanita yang cerdas. Dia mengerti segalanya. Dia belum tahu betapa pentingnya ingatannya nanti. Bu Sumi telah tinggal di gedung ini selama 30 tahun. Dia telah melihat semua orang, mengingat segalanya. Ratna tidak pernah memperhatikannya, menganggapnya sebagai tetangga tua yang berkeliaran di dekat pintu dan ikut campur urusan orang lain. Ini adalah kesalahan lain. Ratna tidak menghitung musuh-musuhnya. Dia hanya memperhatikan orang-orang yang ingin dia dapatkan sesuatu darinya. Tirta tinggal di kompleks sebelah. Kami sudah tidak bertemu selama 1,5 tahun, tetapi ketika aku menelepon malam sebelumnya, berdiri di depan pintu dengan sebuah koper, dan mendengar suaranya melalui pintu yang sedikit terbuka, dia berkata, "Datang saja, tanpa pertanyaan. Datang saja." Pagi itu aku datang dengan sebuah koper, dan meletakkannya di lorong. Tirta membuatkan teh kental, di gelas-gelas tua dengan tatakan, seperti yang biasa kami minum di kantor desain. Dia duduk di seberangku, melipat tangan, ceritakan. Aku menceritakannya panjang lebar, perlahan, tanpa berbelit-belit, hanya fakta. 3 tahun, sebuah kamar di lantai 9, kursi Lestari di tempat sampah. Stiker di buku, jangan berikan pada kakek, rekening koran yang dia temukan. Ultimatum tadi malam, aku merekamnya di ponsel. Tirta mendengarkan seperti yang selalu dia lakukan di kantor ketika aku menjelaskan detail teknis kepadanya. Dengan penuh perhatian,
tanpa keributan, dengan pemahaman bahwa tidak ada gunanya mendesak seseorang. Dia adalah pengacara yang baik justru karena dia tahu bagaimana mendengarkan sampai akhir tanpa menyela. Tirta mendengarkan tanpa menyela. Dia hanya mengangkat tangannya sekali ketika aku menyebutkan apartemen itu. Tunggu, apartemen itu dibeli atas namamu? Ya, pemilik tunggal. Aku dan Lestari membelinya pada tahun 1994. Daru terdaftar di kartu keluarga di sana? Ya, aku mendaftarkannya setelah dia selesai wajib militer. Aku tidak menghapus pendaftarannya. Bagaimana dengan Ratna dan Kirana? Tidak, dia ingin didaftarkan di sana. Aku menolak. Aku bilang kita urus nanti. Dia tidak memaksa. Aku berhenti. Ekspresi wajah Tirta berubah. Dia tiba-tiba tersenyum sedikit untuk pertama kalinya selama percakapan. Baskara, katanya perlahan, mereka tinggal di apartemenmu tanpa terdaftar. Kamu mengerti? Ratna dan Kirana secara hukum bukan siapa-siapa di sana. Aku mengerti, tidak langsung, tapi aku mengerti. Selama ini, dia berpura-pura menjadi nyonya rumah di rumah orang lain. Secara harfiah di rumah orang lain, di atas kertas, secara hukum. Dan tidak ada satupun kertas, tidak ada satupun baris yang menguntungkannya. Tirta membuka buku catatannya, ceritakan tentang rekamannya. Aku meletakkan perekam suara di atas meja dan menekan tombol putar. Dia mendengarkan dalam diam, buku catatan di pangkuannya. Ketika rekaman berakhir, dia meletakkan titik di akhir baris. Kita mulai bekerja, katanya. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di area yang sama, di lantai 3 sebuah gedung tua. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Ibu Valentina, bertanya kepadaku ketika aku menandatangani kontrak, "Bapak tinggal lama?" Aku menjawab dengan jujur, "Saya tidak tahu, 3 bulan, mungkin 4. Dia tidak bertanya lebih jauh, sepertinya dia membaca sesuatu di wajahku. Sebuah tempat tidur, sebuah meja, 2 kursi, sebuah kulkas. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku tidak berencana tinggal di sini selamanya. Hanya sementara, sampai semuanya selesai. Seminggu kemudian, aku menelepon bank dan menanyakan saldo, 900 juta rupiah. Uang itu masih utuh, dan bunganya terus bertambah. Ratna berpikir dia akan mendapatkan uang itu dengan sebuah ultimatum. Tapi tidak seperti itu. Aku mulai melihat iklan. Bukan karena aku ingin menghabiskan uang, aku tidak terbiasa menghabiskan uang. Tapi Tirta berkata pada hari pertama, "Baskara, uang di bank itu baik. Uang yang diinvestasikan di properti lebih baik. Apartemen ini tidak akan sia-sia. Aku seorang insinyur. Aku bisa membaca denah dan mengerti konstruksi. Itu adalah apartemen 2 kamar di gedung baru di jalan berikutnya. Lantai 8. Tata letak biasa. Gedung itu selesai setahun yang lalu. 850 juta. Aku menelepon agen, mengatur segalanya, menandatangani kontrak, dan melakukannya dengan diam-diam, tanpa sepatah kata pun kepada Daru, tanpa petunjuk apapun untuk Ratna. Aku hanya membeli apartemen itu, 850 juta. Itulah harga kehidupan baru. Sementara itu, Ratna merayakan kemenangannya. Aku tidak memperhatikannya. Aku punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, tetapi Bu Sumi memperhatikannya. Dia tidak menelepon karena niat jahat, tetapi karena dia telah tinggal di gedung ini selama 30 tahun dan tidak bisa mengabaikan ketika ada sesuatu yang tidak beres. Bu Sumi memberitahuku seperti itu. Kami berbicara singkat di telepon setiap 2 atau 3 hari sekali. Bu Sumi menyaksikan semuanya. Truk material bangunan tiba, para pekerja membawa karung semen dan tumpukan batu bata. Ratna berjalan di halaman dengan ekspresi seseorang yang akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dia mulai merenovasi kamarku. Dia merobohkan dinding antara ruang kerja dan gudang kecil, memperluasnya, mengubah 9 meter menjadi 15, dan merobohkan dinding rumahku. Dinding itu dirancang olehku sendiri ketika kami merenovasi rumah pada tahun 1998. Saat itu aku masih bekerja di sebuah kantor, melakukan semuanya dengan benar, dan aku mencintai pekerjaanku. Lalu Bu Sumi menelepon dan mengatakan sesuatu yang membuatku merasa sakit, bukan di dada, tetapi di suatu tempat yang lebih dalam, tempat hal-hal yang tidak dapat dipulihkan disimpan. "Mas Baskara, mereka membuang barang-barangmu, kotak-kotak,
beberapa map, dan sebuah album. Sebuah album foto di tempat sampah, berwarna biru dengan sudut-sudut logam. Aku mengenalinya, milik Lestari. Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk dan menatap dinding di seberang. Di sana tergantung kalender dengan pemandangan yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Bulan Maret. Sebuah ladang yang tertutup salju, sebuah gambar keheningan yang kosong. Bu Sumi, jangan sentuh apa-apa. Tunggu aku. Dia mengambilnya sendiri, mengeluarkannya dari tempat sampah dan membawanya pulang. Ketika aku tiba, dia meletakkan album biru dengan pinggiran logam, sedikit berdebu, di atas meja di depanku. Lestari membelinya untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-25. Dia bilang, kita perlu mengumpulkan semua foto di satu tempat agar tidak hilang. Aku membukanya. Halaman pertama. Aku dan Lestari di hari pernikahan kami. Muda, keduanya tertawa karena fotografer mengatakan sesuatu yang lucu sebelum memotret. Selanjutnya, Daru kecil, sekitar 1 tahun, duduk di kursi ini, kursi yang sama milik Lestari yang dibuang Ratna sebelumnya. Dia duduk dan menatap kamera dengan serius, seperti seorang hakim kecil. Tanganku memegang album itu dan aku merasa sedikit gemetar. Bukan karena kelemahan, tubuhku hanya memutuskan bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Aku menutup album itu dan meletakkannya di atas meja. Terima kasih, Bu Sumi. Aku tidak akan melupakan ini. Suaraku datar. Bu Sumi menatapku dengan saksama. Dia sudah lama mengenalku. Dia tahu apa artinya ketika aku berbicara pelan. Ini bukan ketenangan, ini adalah keputusan. Album foto di tempat sampah. Lestari di tempat sampah. Inilah yang secara definitif mengubah pikiranku. Sebelumnya, aku masih bisa berpikir, ya, ada konflik, baiklah, kita akan menyelesaikannya. Yang terpenting adalah Kirana. Setelah itu, kita tidak akan menyelesaikannya. Pengadilan yang akan menyelesaikannya. Tirta bekerja dengan cepat. Dia selalu seperti itu. Diam-diam, metodis, tanpa gerakan yang tidak perlu. Kami bertemu 2 kali seminggu. Dia menjelaskan kepadaku apa yang sedang terjadi. Aku bukan pengacara, tapi aku seorang insinyur. Aku tidak perlu dijelaskan 2 kali, jika dijelaskan dengan benar. Minggu ketiga, dia menelepon dan memintaku untuk segera datang. Aku datang. Tirta duduk di mejanya, sebuah cetakan di depannya. Aku duduk di seberangnya. Baskara, katanya, meletakkan kertas itu di depanku. Dia mendaftarkan dirinya tanpa sepengetahuanmu. Dia dan Kirana ada di alamatmu. Dia membawa surat kuasa notaris ke Dukcapil yang diduga atas namamu. Ada tanda tanganmu. Aku menatap kertas itu. Nama dan tanda tanganku ada di sana, tapi itu bukan tanda tanganku, dan aku tidak pernah berada di hadapan notaris manapun. Aku sudah bilang aku tidak menandatanganinya. Aku tahu, surat kuasa itu palsu. Tidak ada notaris di kota ini yang akan mengonfirmasi bahwa kamu pernah datang ke tempat mereka. Pemeriksaan ahli akan membuktikannya. Baskara, itu pasal 263 KUHP, pemalsuan surat. Tindak pidana, pelanggaran ringan. Pertama, mengusirku dari rumah, lalu mendaftarkan tempat tinggalku saat aku tidak ada, dan mengamankan status hukumku sebelum aku sempat menyadarinya. Harus kuakui, dia bekerja dengan cepat. Meskipun tidak benar, tapi sangat cepat. Ternyata dia melakukan semua ini saat memberikan ultimatum di dapur. Jadi, bahkan sebelum aku pergi dengan koper, dia sudah mengajukan dokumennya. Apakah dia menungguku pergi, atau dia memperhitungkan kedua kemungkinan sekaligus? Apapun yang terjadi, apakah aku pergi atau tinggal, dia tetap ingin mendaftar. Lebih mudah seperti itu. Setelah terdaftar, kau sudah menjadi bagian dari apartemen, hampir seperti penyewa utama. Tirta tersenyum. Senyum menyipit yang sama seperti hari pertama. Aku sadar mereka telah kalah. Hanya saja mereka belum mengetahuinya. Ratna akan menerima pemberitahuan, tapi itu akan datang nanti. Sementara itu, aku hanya bisa menunggu dan melihatnya menggali lubangnya sendiri, salah mengira visibilitas sebagai kekuasaan. Pada hari ke-10 keheningan, Daru menelepon. Nama putraku muncul di layar. Aku mengangkatnya. Hal pertama yang dikatakannya adalah, "Ayah, ada tagihan listrik dan air yang belum dibayar.
Ayah belum membalik nama apartemennya, jadi tagihannya datang ke ayah. Bayar, atau mereka akan mematikan air panas. Bagaimana kabarmu, ayah? Di mana ayah? Apakah ayah masih hidup? Listrik dan air. Tidak, kataku. Ayah, kenapa tidak? Itu milik ayah. Aku menutup telepon. Dia menelpon kembali 3 kali. Aku tidak mengangkatnya. Pada panggilan keempat, aku mematikan suara dan memasukkan ponsel ke dalam saku. Ratna menelpon keesokan harinya. Nada suaranya berbeda, lebih lembut, hampir ramah. Dia tahu cara mengubah nada suaranya. Pak Baskara, jangan marah-marah. Kita orang dewasa. Mari kita berdamai. Berikan apartemen itu kepada Daru, beserta hadiah dan uangnya, dan habiskan uangmu untuk kesehatanmu. Tidak ada yang menuntut apapun. Pergilah berlibur. Aku mendengarkan. Aku membiarkannya selesai. Ratna, kataku, kau akan menerima pemberitahuan dalam seminggu. Aku sarankan kau membaca baik-baik apa yang tertulis di sana. Pemberitahuan apa? Baca saja. Aku menutup telepon. Dia tidak menelepon kembali. Mungkin dia pikir aku sedang menggertak, bahwa aku hanya seorang pensiunan dengan sebuah koper di apartemen sewaan dan tidak ada pemberitahuan apapun. Bahwa aku tidak punya uang untuk pengacara, tidak punya kekuatan untuk ke pengadilan, tidak punya keinginan untuk berdebat. Dia mengenal Pak Baskara yang diam dan bertahan selama 3 tahun. Dia tidak mengenal orang yang duduk dengan album biru di mejanya, memikirkan desain yang dia buang bersama foto-foto orang itu sendiri. Itu adalah proyek-proyekku. 30 tahun kerja sekarang ada di tempat sampah. Aku tidak menangis. Aku sudah lama lupa cara menangis sejak aku menguburkan Lestari. Aku hanya duduk di dapur Bu Sumi dan melihat album-album itu. Aku berpikir ada hal-hal yang tidak bisa kau tuntut di pengadilan dan minta ganti rugi. Kau tidak bisa mendapatkan kembali foto ini dengan keputusan apapun atau keputusan ini, tapi kau bisa memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Lebih mudah baginya untuk berpikir begitu. Lebih mudah bagiku jika dia berpikir begitu. Dia menemukan alamatku melalui Daru. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Daru tidak bisa menyembunyikan apapun yang ingin diketahui Ratna. Pintu apartemen sewaanku diketuk pada pukul 11 pagi hari Sabtu. Aku sedang minum teh. Aku membuka pintu. Ratna berdiri di lorong, mengenakan jaket dan membawa tas, matanya penuh amarah yang tidak coba dia sembunyikan. Daru berdiri di belakangnya, tangan di saku, memalingkan muka. Hentikan sandiwara ini. Dia bahkan tidak menyapa. Bapak sudah tua dan lemah. Bapak tidak akan sanggup menjalani pengadilan. Itu mahal dan lama. Bapak akan menyerah sebelum selesai. Serahkan apartemen itu dan hiduplah dengan damai. Aku berdiri di pintu, tidak mundur, tidak mempersilakannya masuk. Hanya berdiri di sana. Kau berdiri di ambang pintu apartemenku, kataku. Apartemen yang kubeli sendiri minggu lalu. Kau tidak punya hak atas apartemen ini, apartemen yang itu, atau tempat lain manapun. Pergi. Dia berkedip. Itu membuatnya berhenti. Bukan kata-kataku, tetapi nadaku, cara aku berdiri. Dia terbiasa dengan Pak Baskara yang berbeda, yang diam dan mundur ke kamarnya. Daru, dia menoleh padanya. Katakan sesuatu padanya. Kau putranya. Daru membeku. Dia berkata pelan. Ayah, hanya satu kata, kosong, tidak perlu kata-kata lagi. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan, berdamai atau memenangkan Ratna. Dia tidak pernah tahu. Daru, kataku, kau punya pilihan, tapi kau sudah memutuskannya. 3 tahun yang lalu. Aku menutup pintu perlahan, tanpa membantingnya. Aku mendengar Ratna mengatakan sesuatu di balik pintu. Pelan, aku tidak bisa mendengarnya. Lalu langkah kaki di tangga, lalu hening, dia datang kepadaku tanpa diundang seperti biasa. Tapi sekarang, ini adalah pintuku. Dan di baliknya ada hidupku. Kehidupan yang baru saja mulai kubangun kembali, tanpa izin, tanpa ultimatum, tanpa aturan orang lain, hanya milikku sendiri. Aku menjauh dari pintu, meletakkan teko di atas kompor, dan duduk di meja. Sebuah album biru dengan sudut-sudut logam tergeletak di atasnya. Aku tidak membukanya, hanya meletakkan tanganku di atasnya dan menahannya sejenak, seperti seseorang yang memegang sesuatu yang hampir hilang. Keesokan paginya, setelah aku menutup pintu di hadapan Ratna,
Tirta menelepon pada pukul 7:30. Aku sudah benar-benar terjaga. Aku berbaring di sana, menatap langit-langit apartemen 1 kamar sewaan yang berbau asing dan kertas dinding tua. Sesuatu di dalam diriku telah benar-benar berubah dalam semalam. Bukan kemarahan, bukan kebencian, hanya kejernihan. Seperti ketika kau sedang menggambar denah dan tiba-tiba semua garisnya pas. Baskara, hari ini kita ke kantor polisi. Laporannya sudah siap. Aku sudah mencetak 3 salinan. Siap-siap sebelum jam 10. Aku akan menjemputmu. Tidur nyenyak? Baik. Penting untuk datang dengan pikiran jernih. Kau perlu menggunakan pikiranmu, bukan sarafmu, jawabku. Aku mengerti, dan aku bangkit. Sementara Teko mendidih, aku mengeluarkan kemeja bersih, bukan kemeja kerja, hanya kemeja biasa, tanpa noda dan lengan baju yang tidak kusut. Tirta pernah berkata kepadaku, Baskara, ketika kamu pergi ke tempat-tempat penting, berpakaianlah agar orang menghargaimu. Tidak mahal, tapi serius. Aku ingat. Di kantor polisi, kami disambut oleh kapten yang bertugas, seorang pria muda yang lelah, yang jelas tidak menyangka 2 pensiunan akan datang dengan tumpukan dokumen seperti itu. Tirta meletakkan semuanya di hadapannya. Salinan pendaftaran dari Dukcapil yang mendaftarkan Nyonya Ratna Valeriana di alamat apartemenku, salinan surat kuasa notaris palsu, laporan analisis tulisan tangan awal, dan data pasporku, pemilik tunggal properti, yang tidak pernah mengunjungi kantor notaris atau menandatangani apapun. Kapten itu membaca dokumen itu 2 kali. Pasal 263. Pemalsuan surat. Kalian mengerti apa artinya? Kami mengerti, kata Tirta. Itulah sebabnya kami di sini. Kapten itu menatap kami, lalu Tirta, lalu aku. Sudah lama kalian mengetahui ini? 2 minggu yang lalu, jawab Tirta. Kami segera mulai menyiapkan dokumen. Seperti yang Anda lihat, kami sudah sangat siap. Dia siapamu? Menantuku, kataku. Istri putraku. Kapten itu mengangguk dan mulai mengisi formulir. Dalam diam. Kami juga diam. Kantor polisi itu sunyi. Hanya telepon yang berdering di ujung koridor, dan seseorang menjawab dengan kesal. Aku melihat ke meja, ke tangan kapten itu, gerakan yang hati-hati dan terbiasa. Dia mungkin berusia sekitar 35 tahun, seusia dengan Daru. Aku berpikir sejenak, lalu menyingkirkan pikiran itu. Laporan diterima. Pada saat yang sama, pada hari yang sama, Tirta mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk mengusir penghuni ilegal dari apartemen. Aku duduk di sebelahnya dan menandatangani di tempat yang ditunjukkan. Tanganku tidak gemetar, suaraku tidak bergetar. Aku tenang, seperti seseorang yang telah lama membawa beban berat dan akhirnya meletakkannya. 4 hari kemudian, Ratna menerima panggilan pengadilan. Aku tahu ini dari Bu Sumi. Dia menelepon malam itu. Suaranya hampir tercekat karena gembira. Mas Baskara, hari ini menantumu itu berteriak di telepon di lobi, mengatakan bahwa dia dipanggil karena suatu alasan dan itu semua ulahmu. Lalu dia masuk ke apartemen dan membanting pintu begitu keras sampai sebuah cangkir jatuh dari raku. Aku berterima kasih pada Bu Sumi dan menutup telepon. Kupikir kepanikan adalah hal yang baik. Kepanikan berarti dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, dia sepertinya menganggapku sebagai bagian dari perabotan, seorang lelaki tua yang akan menggerutu lalu mundur. Dan sekarang, panggilan pengadilan. Selembar kertas dengan lambang negara. Ini bukan lagi keluhan atau kebencian. Ini adalah bahasa lain, bahasa yang, terlepas dari semua kepercayaan dirinya, belum dia pelajari. Tapi Ratna tidak akan menjadi dirinya sendiri jika dia langsung menyerah. Dia mengubah arah melalui Daru. Aku mengetahui ini dari Tirta. Ratna meyakinkan suaminya untuk berkonsultasi dengan pengacara tentang bagian warisannya. Dia menegaskan bahwa Daru, sebagai satu-satunya ahli waris urutan pertama, berhak menuntut harta ayahnya. Pengacara itu tampaknya mengambil uangnya, tetapi tidak mengatakan yang sebenarnya. Atau mungkin dia mengatakannya, tetapi tidak dengan jelas, karena Tirta menjelaskan semuanya hanya dalam 3 menit. Apartemen itu dibeli sebelum Daru menikah. Itu bukan harta bersama. Hak waris hanya berlaku setelah pewaris meninggal. Selama kamu masih hidup, Baskara, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku berhenti sejenak lalu menyuarakan pikiranku.
Mungkin mereka mengantisipasi hal ini. Tirta menatapku, tidak bertanya lagi, hanya menulis sesuatu di buku catatannya. Kalimat itu menggantung di udara, dan kami berdua tahu itu bukan hiperbola, hanya sebuah pernyataan. Beberapa hari lagi berlalu. Daru tidak menelepon, Ratna juga tidak. Dan aku hampir berpikir mereka sedang beristirahat ketika bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat putraku sendirian, tanpa Ratna. Dia berdiri di lorong, meremas-remas jaketnya, menatapku, dan jelas tidak tahu harus mulai dari mana. Aku minggir, dia masuk. Dia duduk di kursi di dekat dinding, tempat yang kutunjukkan. Bukan di sofa, bukan di meja, tetapi di kursi, seperti di area resepsionis. Ayah, dia memulai, mari kita selesaikan ini dengan damai, tanpa pengadilan, tanpa polisi. Tapi tanda tangani surat hibah apartemen untuk Kirana demi cucu ayah. Dia akan mendapatkannya suatu hari nanti. Aku melihatnya menghindari tatapanku, tangannya memainkan jaketnya. Demi cucu ayah, ulangku, atau demi Ratna. Tapi Daru, kapan terakhir kali kau membuat keputusan sendiri? Bukan dia yang memutuskan, bukan kau yang setuju, tapi kau yang berpikir dan memilih sendiri. Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Aku hanya ingin semua orang bahagia. Ini semua salah Ratna, dan aku tidak ada hubungannya dengan ini. Sama sepertimu Daru, kau masih belum sadar bahwa kau juga tidak ada di sana. Dia bangkit tanpa berkata apa-apa, mengenakan jaketnya dan pergi. Di lift, seperti yang diceritakan Bu Sumi kemudian, dia bertemu dengannya di lobi. Dia berdiri di sana, menatap dinding, tinjunya terkepal begitu erat hingga hampir pecah. Aku berdiri di dekat jendela dan melihatnya meninggalkan gedung. 3 tahun, pikirku. Selama 3 tahun dia pergi seperti ini, diam-diam. Tidak diam-diam. Ayah, tolong mengerti. Ayah, jangan dimasukkan ke hati. Ayah, dia bosnya. Kata-kata itu terus terngiang, tetapi tidak ada artinya. Aku tidak marah. Aku hanya melihat semuanya dengan sangat jelas, seperti denah dengan satu bagian yang salah tempat. Malam itu, Ratna menelepon. Bukan bisnis, hanya pengintaian. Suaranya serius, hampir ramah, seolah-olah kami sedang membahas masalah sehari-hari, bukan gugatan hukum atau laporan polisi. Pak Baskara, sudahlah Bapak benar, Bapak yang memulai semua ini. Mari kita selesaikan dengan cara yang beradab. Berikan apartemen itu kepada Daru sebagai hibah, dan kita impas. Habiskan uangmu sesukamu. Tidak ada tuntutan hukum, tidak ada masalah. Ratna, kataku, kau akan menerima pemberitahuan dalam seminggu. Aku sarankan kau membacanya baik-baik. Pemberitahuan apa? Kau bahkan belum. Aku menutup telepon. Rupanya, Ratna mengira itu hanya gertakan seorang lelaki tua yang tersinggung. Dia akan menelepon kembali, tetapi tampaknya memutuskan bahwa semuanya terkendali. Dia tidak menganggap serius kata-kataku. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Bukan pemalsuan surat atau renovasi tanpa izin. Hanya itu, dia tidak pernah menganggapku serius. Pada hari ketiga setelah kunjungan Daru, tabletku berdering. Nama Kirana muncul di layar. Dia meneleponku sendiri melalui panggilan video. Wajahnya yang bulat memenuhi layar, dengan kepang yang miring ke satu sisi dan mata serius yang jelas diwarisinya dariku. Kakek, kapan kakek pulang? Ibu bilang kakek pergi jauh. Aku membeku sejenak. Lalu aku menjawab, Kirana, kakek tidak kemana-mana. Kakek di sini. Ibu tidak mencintaimu. 7 tahun dan seperti yang diharapkan. Aku menutup mata sejenak. Aku sangat mencintaimu. Sampai jumpa lagi. Oke, janji? Janji. Dia tersenyum dan lari. Mereka pasti memanggilnya. Layar menjadi gelap. Aku meletakkan tablet di atas meja, duduk di sana untuk waktu yang sangat lama. Kemudian aku menelepon Tirta. Bukan karena apa-apa, hanya menelepon. Tirta, kau punya cucu? 2 dan 11. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya bertanya. Baskara, jangan keras kepala. Kirana tidak bersalah. Setelah semua ini, dia adalah cucumu. Itu tidak akan hilang. Aku tahu. Kalau begitu, bertahanlah. Aku menutup telepon. Kirana, itulah satu-satunya celah di seluruh struktur ini.
Satu-satunya tempat di mana aku tidak merasakan kejernihan yang dingin, tetapi sesuatu yang hidup dan menyakitkan. Tapi aku mengerti, Kirana bukan alat. Aku tidak akan memanfaatkannya seperti Ratna. Aku hanya kakeknya. Mungkin tidak setiap hari. Tapi jujur saja, aku tidak mengubah pendirianku. Sementara itu, tagihan listrik dan air di apartemen tempat aku diusir terus menumpuk. Aku tidak membayarnya atas saran Tirta. Kami membahasnya dengan saksama, karena awalnya aku ragu-ragu. Lagi pula, apartemen itu terdaftar atas namaku, dan secara hukum, aku yang bertanggung jawab. Tapi, Tirta menjelaskan dengan jelas, Baskara, kamu tidak tinggal di sana. Kamu tidak menggunakan air, listrik, atau pemanas. Mereka tinggal di sana, jadi mereka yang harus membayar. Fakta bahwa apartemen itu terdaftar atas namamu tidak berarti kamu wajib membayar konsumsi orang lain, terutama orang yang mengusirmu. Dan perusahaan pengelola sudah mengirimkan peringatan, jadi mereka juga mengirimkan surat peringatan lagi. Utang terus menumpuk. Kita akan memasukkan utang ini ke dalam gugatan ganti rugi nanti. Biarkan saja menumpuk. Ratna tidak membayar. Dia yakin karena apartemen itu terdaftar atas namaku, maka tagihan itu juga milikku. Kami berdua tidak membayar. Utang semakin besar. Ini adalah detail lain dalam berkas Tirta. Ratna mengambil tindakan sendiri dan melakukan langkah lain yang ternyata merupakan kesalahan. Dia mengajukan gugatan untuk gugatannya, Yeganda, 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 Kenkundapan Kuan hak penggunaan tempat tinggal. Ingin mengamankan hak hukumnya untuk tinggal di apartemenku. Ketika Tirta memberitahuku tentang ini, dia hampir mengusap tangannya. Baskara, ini adalah hadiah dari mereka. Kita tidak bisa mengharapkan yang lebih baik. Sekarang kita mengajukan gugatan balik untuk pengusiran dan melampirkan semuanya. Pendaftaran palsu, laporan ahli, surat menyurat. Dia tersenyum khas seorang pengacara ketika melihat lawannya menggali kuburnya sendiri. Baskara, mereka menggali kuburnya sendiri. Kau lihat. Kita bisa saja memperpanjang kasus pengusiran ini untuk waktu yang sangat lama. Pengadilan sibuk, kasus menumpuk. Tapi sekarang kita punya gugatan balik, dan itu berarti semuanya akan jauh lebih cepat. Bagus, sangat bagus. Aku tidak tersenyum, hanya menandatangani di tempat yang diperlukan. Tirta dan aku telah bekerja sama selama 3 minggu, bertemu setiap 2 hari sekali. Aku membawa dokumen, dia menjelaskan apa yang harus dilakukan dengannya. Tetangga di gedung baru mungkin mengira aku telah memulai bisnis. 2 lelaki tua dengan map, percakapan pelan di dapur, teh. Sebenarnya kami hanya sedang membangun tembok, bata demi bata, dokumen demi dokumen. Dengar, Baskara, kata Tirta suatu hari, saat kami akan pergi. Tidakkah menurutmu kita seharusnya melakukan ini lebih awal? Setahun yang lalu, aku sudah memikirkannya. Tapi aku masih berharap itu Daru, bahwa dia akan mengerti sendiri. Mengerti? Tidak, aku tidak mengerti. Mungkin nanti dia akan mengerti ketika semuanya sudah selesai. Dan kau akan memaafkanku? Aku tidak menjawab. Tirta tidak memaksa. Dia sudah cukup lama mengenalku untuk mengerti. Jika aku diam, berarti sudah ada jawaban. Aku hanya belum siap mengatakannya. Malam itu, sekitar pukul 11, teleponku berdering, nomor Ratna. Aku menyalakan perekam suara, sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk, dan menjawab. Suaranya berbeda. Bukan suara percaya diri dan memerintah yang kudengar setiap hari selama 3 tahun. Ada sesuatu yang tajam dan terputus-putus di dalamnya. Dengar, orang tua. Kau pikir kau pintar? Aku tahu kota ini, aku punya koneksi. Kau akan menyesal, aku akan menyeretmu ke pengadilan. Kau akan mati sebelum mereka mengambil keputusan. Aku mendengarkan dan mencatat. Ketika dia terdiam, sepertinya dia menunggu reaksi, ketakutan, permintaan maaf. Aku berkata, terima kasih Ratna, selamat malam, Henning. Lalu apa? Aku menutup telepon dan duduk diam selama 1 menit. Rekaman itu berdurasi 2 menit 40 detik. Aku langsung mendengarkannya, hanya untuk memastikan semuanya jelas. Suara Ratna jelas, kata-katanya dapat dimengerti, ancaman. Semuanya sudah diatur. Aku menyimpan file itu dan meneruskannya ke Tirta dengan 1 kalimat. Dia menelepon tadi malam. Aku melampirkan rekamannya.
Aku berbaring, tertidur hampir seketika. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aneh bagaimana pikiranku bekerja. Semakin dekat akhir, semakin tenang. Keesokan paginya, Tirta menelepon jam 8. Baskara, ini emas. Secara harfiah, ancaman, larut malam, tekanan emosional yang jelas, itu di samping semua yang lain. Kau mengerti bahwa dia tidak punya kartu truf lagi. Tidak ada satupun. Aku mengerti, kataku. Baskara, kau hebat. Sungguh, orang lain pasti sudah menyerah atau mencari kompromi. Kau akan menyerahkan apartemen itu hanya untuk keluar dari kekacauan ini, tetapi kau bertahan. Aku tidak punya pilihan lain. Selalu ada pilihan. Hanya saja tidak semua orang cukup kuat untuk menggunakannya. Dan itu benar sekali. Baik kata-katanya, maupun pemahamanku. Tapi pemahaman ini tidak membuat segalanya lebih mudah. Di dalam menjadi sangat sunyi. Bukan kegembiraan, bukan kemenangan, hanya keheningan di mana kau akhirnya ingin bernapas lega. Sidang pendahuluan akan berlangsung dalam 2 minggu. Tirta berkata, kita akan menekan mereka dengan bukti dan mereka akan menyerah. Malam itu aku kembali ke apartemen baruku. Sebuah apartemen 2 kamar di gedung baru di seberang kompleks, berbau plester baru dan kekosongan. Kekosongan di sini berbeda dengan di apartemen sewaan. Ini adalah apartemenku. Aku membelinya sendiri, tanpa izin siapapun, tanpa tanda tangan siapapun, tanpa ultimatum. Sebuah meja di dekat jendela, sebuah kursi, sebuah teko di ambang jendela, sebuah album foto. Tidak ada yang lain. Aku meletakkan teko di atas kompor, duduk, mengambil album itu dan membukanya ke halaman tempat Lestari berada. Dengan gaun putih, tertawa dan menyipitkan mata di bawah sinar matahari di hari pernikahan kami. Di sebelahku ada seorang pemuda dengan setelan jas yang tidak pas. Aku menatapnya, bukan fotografernya. Lestari, kataku keras. Kata-kata itu terdengar aneh di apartemen yang kosong. Aku melakukan semuanya dengan salah. Dulu kupikir kesabaran adalah kekuatan, tapi ternyata itu adalah racun bagi semua orang. Aku diam ketika seharusnya aku berbicara, membiarkannya masuk ketika seharusnya tidak. Aku berhenti, menatap senyumnya. Kau tidak akan diam seperti itu. Kau akan mengatakan semuanya sekaligus. Kau tahu bagaimana melakukannya sejak hari pertama, tanpa berteriak, tanpa membuat keributan, tapi dengan sangat jelas. Baskara, ini salah. Aku akan mendengar dan mengerti. Sayang sekali kau tidak ada di sana. Mungkin aku akan mendengarnya lebih cepat. Aku menutup album itu dan bangkit. Besok ada sidang. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena gugup. Hanya saja di apartemen yang kosong, semua suara terdengar jelas. Suara pipa di dinding, suara lift, langkah kaki di atas. Aku berbaring di sana dan memutar ulang semuanya di kepalaku. Besok akan menjadi hari pertama di mana semuanya akhirnya akan terungkap dan menjadi fakta. Bukan keluhanku, bukan kebenaranku, tetapi pengadilan. Fakta, dokumen, tanda tangan, angka-angka yang tidak berbohong. Aku bangun jam 6, membasuh muka dengan air dingin, masuk ke kamar mandi dan menyalakan lampu. Aku melihat diriku di cermin, 62 tahun. Rambut beruban di pelipis, kerutan dalam di sekitar mulut, tatapan tenang, tanpa kegelisahan. Aku bercukur dengan rapi, seperti biasa, ketika aku pergi ke pertemuan penting. Aku mengeluarkan kemeja bersih, putih, dasi biru tua dengan garis tipis. Lestari yang memilihnya. Aku mengikat simpulnya dan melihat ke cermin sekali lagi. Bukan korban, bukan pemohon, tetapi seorang pemilik, seorang pria dengan tujuan dan dokumen untuk membuktikannya. Lalu, berdiri di depan cermin, aku tiba-tiba teringat dengan kejernihan yang hanya dimiliki oleh kenangan yang sangat lama. Kami pindah ke apartemen itu 31 tahun yang lalu. Agustus, panas. Lift tidak berfungsi. Kami menarik kulkas ke lantai 4 bersama-sama. Lestari tertawa terbahak-bahak tetapi terus menarik. Akhirnya, kami membawa semuanya masuk, meletakkan kotak-kotak itu, dan duduk di lantai karena belum ada kursi. Dia mengambil tanganku dan berkata, Baskara, ini akan menjadi rumah kita selamanya. Selamanya, jawabku. Dan itu benar. Benar selama 27 tahun dia masih hidup, dan 4 tahun lagi setelahnya,
Ketika aku tinggal sendirian di sana dengan foto-fotonya di dinding. Lalu seseorang memutuskan bahwa kata selamanya memiliki arti yang berbeda, bahwa seorang lelaki tua di apartemennya hanyalah perabotan besar yang perlu dipindahkan ke sudut lalu dibuang. Mereka tidak tahu hal yang paling penting. Aku membangun kehidupan ini dengan tanganku sendiri. Setiap rupiah dalam tabungan itu adalah giliran kerja, lembur, perhitungan yang kulakukan di malam hari di meja dapur. Setiap meter persegi apartemen itu adalah tahun-tahun yang kuinvestasikan tidak hanya dengan uang, tetapi juga dengan diriku sendiri. Kau tidak bisa membuang semuanya. Aku berdiri di depan cermin dan berpikir, Lestari, aku menepati janjiku, rumahku. Sekarang hanya rumah yang berbeda. Dan itu juga bisa selamanya. Hanya saja, sekarang kata-kata ini hanya milikku, dan tidak ada yang bisa masuk dan menata ulang perabotan. Aku merapikan dasiku, memperbaiki simpulnya, menatap bayanganku sekali lagi. Bukan dengan kritik, bukan dengan nostalgia, hanya dengan keheningan. Rasa ingin tahu, ini aku, 62 tahun. Hidup, berdiri tegak pergi ke pengadilan. Bukan sebagai terdakwa, bukan sebagai pemohon, atau penggugat. Aku mengulangi kata ini beberapa kali untuk diriku sendiri, penggugat. Orang yang pertama kali menyatakan haknya. Tirta datang pada pukul 8:30, menelepon dari bawah dan aku turun. Dia berdiri di dekat mobilnya dengan sebuah map besar di bawah lengannya. Jenis map yang kuingat dari kantor desain tempat kami bekerja 30 tahun yang lalu. Dia menjabat tanganku dan menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dasinya, aku menghargainya. Lestari yang memilihnya. Dia selalu tahu bagaimana berperilaku. Kau terlihat hebat, Baskara. Benarkah? Siap? Siap. Kalau begitu, ayo pergi. Hari ini semuanya berakhir. Dimulai, koreksiku. Dia mengangguk dalam diam. Mungkin, dia mengangguk dan membuka pintu mobil. Kami tidak berbicara selama perjalanan. Aku melihat keluar jendela ke kota pagi. Orang-orang pergi bekerja, toko-toko buka, seseorang berjalan dengan anjingnya, seseorang minum kopi di kedai. Hari Selasa yang biasa untuk semua orang. Tapi sebelum kami pergi, Tirta telah menyusun dokumen-dokumen itu menjadi tumpukan rapi di mejaku. Salinan surat kuasa notaris palsu dan sertifikat dari notaris. Tidak ada yang mengonfirmasi bahwa aku pernah menghubungi mereka. Laporan ahli tulisan tangan. Tanda tangan di surat kuasa sama sekali tidak cocok dengan tulisan tanganku, rekening koran, foto dinding yang dirobohkan, dan ruangan yang dibongkar. Bu Sumi mengambilnya dan memberikannya kepada Tirta. Kesaksian notaris dari Bu Sumi dan 2 rekaman audio dalam file terpisah. 1. Suara Ratna, memberikan ultimatum dari adegan dapur itu. Panggilan kedua di malam hari, marah dan mengancam. Baskara, kata Tirta menutup map itu. Mereka tidak punya kesempatan, tidak sedikit pun. Aku sudah menjadi pengacara selama 40 tahun. Aku sudah menangani ratusan kasus seperti ini. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada satupun dokumen yang menguntungkan mereka, hanya kata-kata. Dan kata-kata bukan bukti di pengadilan. Aku menimbang map itu di tanganku. Sampul tipis dasi. 31 tahun di apartemen itu, 3 tahun penghinaan, dan 1 bulan kerja, semuanya ada di dalamnya. Baskara, tambah Tirta, diam-diam menyimpan map itu. Aku ingin kau mengerti satu hal, kita akan menang secara hukum. Itu bagus, tapi apa yang telah kau lalui bukan hanya masalah hukum. Kau tidak hanya membela apartemenmu, kau membela dirimu sendiri. Aku menunggu dalam diam. Tirta, kau terdengar filosofis pagi ini, sadar, dia terkekeh. Sama saja, menurutmu Daru akan datang ke pengadilan? Dia pasti akan menyeretnya. Atau dia akan datang sendiri, ingin mengatakan sesuatu, dan apa yang akan dia katakan? Tirta berhenti. Aku tidak tahu, Baskara. Itu bukan urusanku lagi, itu urusanmu. Bagaimana reaksimu? Aku tidak akan mengatakan apa-apa, katanya, mengancingkan jaketnya. Kami keluar, tangga, lobi, pagi, April. Hari hangat pertama, setelah musim dingin yang panjang, aku menaikkan kerah jaketku dan berpikir, tahun lalu, aku dan Lestari membawa kulkas melalui lobi yang berbeda, di bulan April yang berbeda. Saat itu juga cerah. Ayo pergi, kataku. Ruang sidang berbau kertas tua dan udara khas institusi. Aroma yang dulu kukaitkan dengan birokrasi dan buang-buang waktu kini membangkitkan sesuatu yang lain.
Aku duduk tegak dengan kemeja dan dasi bersih yang belum pernah kupakai selama 5 tahun, menatap lurus ke depan. Di sebelahku, Tirta diam-diam menyusun dokumen di dalam map, setenang seorang ahli bedah sebelum operasi. Kami datang 20 menit lebih awal. Inilah yang kuinginkan. Datang sebelum mereka. Biarkan mereka masuk dan melihat aku sudah di sini. Ratna dan Daru datang 7 menit setelah kami. Ratna masih segar, masih memakai lipstik, tetapi di bawah kepercayaan dirinya ada sesuatu yang lain. Dia melirikku sekilas dan dengan cepat memalingkan muka. Daru mengikutinya, seperti biasa, sedikit di belakang dan sedikit ke samping. Pengacara mereka ternyata adalah seorang pemuda dengan mata lelah. Tipe orang yang mengambil kasus berdasarkan koneksi dan tahu sebelumnya bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Hakim, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, dengan wajah lelah tetapi tanpa ekspresi, membacakan gugatan dengan cepat dan tenang. Diusir dari apartemen, pemalsuan surat, ganti rugi. Kursi Ratna berderit. Pengacaranya mencatat di selembar kertas. Penggugat Baskara, perwakilan Anda. Tirta bangkit dan memperkenalkan diri secara singkat tanpa kata-kata tambahan. Kemudian dia berkata bahwa dia siap untuk menyajikan buktinya. Dia membuka map dan memulai. Aku tidak menatapnya, tetapi menatap Ratna. Bagaimana ekspresinya berubah saat Tirta meletakkan bukti satu persatu di atas meja. Laporan ahli analisis tulisan tangan. Tanda tangan di surat kuasa palsu bukan milikku. Sertifikat dari notaris. Tidak ada satupun yang mengonfirmasi kunjunganku. Kesaksian tertulis notaris dari Bu Sumi dengan tanggal dan deskripsi spesifik tentang apa yang dia saksikan. Barang-barang yang dibuang, album foto di tempat sampah dekat lobi, foto dinding yang dirobohkan dan penilaian kerusakan. Ratna membisikkan sesuatu kepada pengacaranya. Dia mengangkat bahu sedikit. Yang mulia, kata Tirta dengan tenang, saya juga meminta perhatian Anda pada fakta bahwa, menurut akta kepemilikan, apartemen ini adalah satu-satunya milik penggugat sejak tahun 1994. Para tergugat tidak memiliki bagian dalam properti ini atau pendaftaran yang sah. Kehadiran mereka di apartemen itu semata-mata atas izin dan niat baik penggugat. Apakah Anda memiliki keberatan? Tanya hakim. Pengacara Ratna mulai berbicara tentang hidup bersama, tentang hubungan keluarga de facto, tentang fakta bahwa aku secara sukarela menyediakan tempat tinggal. Suaranya ragu-ragu. Dia mengatakan apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia tidak percaya sepatah kata pun darinya. Kemudian Ratna tidak tahan lagi. Dia pergi sendiri, dia menyerahkan kamarnya sendiri. Kami memberinya makan, merawatnya, menafkahinya selama 3 tahun, dan sekarang dia seperti ini. Hakim mengangkat kepalanya dari kertas-kertasnya. Diam, apakah Anda memiliki bukti dokumenter untuk apa yang Anda sebutkan? Ratna membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi, menoleh ke rekannya. Katakan, jelaskan padanya. Daru duduk di sana, wajahnya sepucat dinding yang dicat putih. Dia melihat ke samping, dan aku bisa melihat rahangnya mengatup, seorang pria yang ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak menemukan kata-kata atau tidak berani. Dia menatapku. Ayah, maafkan aku. Aku tidak memalingkan muka ke arah putraku. Tatapanku terpaku pada hakim. Yang mulia, saya ingin menambahkan satu hal lagi, jika diizinkan. Hakim mengangguk. Aku mengeluarkan perekam suara. Tirta tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia melipat tangannya di atas meja dan menunggu. Aku menekan tombol putar. Suara Ratna memenuhi ruangan. Jelas, dapat dikenali, sangat spesifik. Hentikan tekanan pada kami. Berikan uangnya atau kemasi barang-barangmu. Tirta beralih ke rekaman kedua. Panggilan larut malam yang kusimpan dari telepon. Dengar, orang tua, kau pikir kau pintar? Aku tahu kota ini. Kau akan menyesal. Aku akan menyeretmu ke pengadilan. Kau akan mati sebelum mereka mengambil keputusan. Ruang sidang hening. Ratna menatap perekam suara di tanganku seolah-olah dia tidak mengerti bagaimana itu bisa ada di sana. Kemudian, perlahan, sangat perlahan, dia mengalihkan pandangannya kepadaku. Ada sesuatu yang baru dalam tatapannya, bukan kemarahan atau penghinaan seperti sebelumnya. Sesuatu yang lain, hampir seperti ketakutan. Pengacara Ratna membungkuk ke arahnya dan berkata dengan sangat pelan, "Diam,
Jangan katakan apa-apa. Dia tidak menjawab, hanya mengepalkan tangannya di atas meja. Penggugat, kata hakim. Bisakah Anda mengomentari rekaman itu? Rekaman pertama, kataku, dibuat ketika tergugat memberikan ultimatum kepada saya di dapur apartemen saya. Saya menyalakan perekam suara dengan asumsi bahwa percakapan itu akan direkam di sana. Percakapan kedua adalah panggilan telepon yang saya terima sekitar pukul 12.30 pagi. Saya bukan yang memulai kedua percakapan itu. Hakim mencatat dan meminta Tirta untuk menyerahkan rekaman itu sebagai lampiran pada berkas kasus. Tirta sudah menyiapkan salinannya. Seperti biasa, dia telah merencanakan semuanya sebelumnya. Aku mengamati pengacara Ratna menyalin sesuatu di kertasnya, perlahan dan tanpa antusiasme. Ratna duduk tegak, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang telah runtuh. Seperti tembok yang telah merembes selama bertahun-tahun tanpa ada yang memperhatikan. Dan sekarang mulai retak. Sementara hakim memeriksa catatannya, Ratna mencoba lagi. Yang mulia, kami telah menghabiskan 3 tahun hidup kami di apartemen ini, merenovasi, membesarkan anak, dan mengurus rumah tangga. Kami tidak hanya tinggal di sana, kami merawat orang tua. Ini tidak bisa diabaikan. Renovasi yang Anda lakukan, kata Tirta, dilakukan tanpa persetujuan pemilik, melanggar peraturan teknis, dan menyebabkan kerusakan pada struktur penahan beban. Ini didokumentasikan dalam laporan inspeksi bangunan, dokumen terlampir. Ratna terdiam, keputusan diumumkan 20 menit kemudian. Hakim membacanya dengan datar, tanpa intonasi, dan setiap kalimatnya pas seperti paku yang dipukul ke dalam kayu. Ratna, Valeriana, dan Daru Baskara akan diusir dari apartemen mereka dalam waktu 14 hari. Dokumen terkait pemalsuan surat akan diteruskan ke kejaksaan. Ganti rugi atas pembangunan kembali ilegal dan perusakan properti 35 juta rupiah. Aku mendengarkan dan tidak merasakan kemenangan. Aku merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa disebutkan namanya, tetapi sangat mirip dengan perasaan menghembuskan napas setelah lama menahannya. Lobi ramai, urusan lain, orang lain dengan masalah lain. Tirta dan aku berjalan keluar perlahan. Dia mengatakan sesuatu tentang langkah selanjutnya, tentang kejaksaan, tentang tenggat waktu. Aku mendengarnya, tetapi aku memikirkan hal lain. Tentang bagaimana pagi ini, ketika aku mengikat dasi ini, aku tidak berpikir ini akan pernah berakhir. 3 tahun terasa seperti selamanya, tetapi ternyata semuanya ada akhirnya. Langkah kaki di belakangku cepat mengejar. Ayah, aku berhenti, tidak langsung. Tetapi setelah 2 langkah, aku berbalik. Daru berdiri 1,5 meter dariku tanpa Ratna. Dia masih di dekat ruang sidang, mengatakan sesuatu kepada pengacaranya dengan suara marah tapi pelan. Daru menatapku, dan saat itu aku melihat wajahnya tidak lagi memiliki ekspresi yang biasa. Ayah, kau mengerti. Ayah, jangan memaksa. Hanya wajahnya yang lelah, bingung, asing, dan pada saat yang sama, wajahku. Tulang pipi yang sama, tangan yang sama, tangan besar dan kuat yang kuingat sejak kecil. Ayah, ulangnya, ini salahku. Aku tahu, beri aku kesempatan. Aku diam. Keheningan yang panjang, tanpa kemarahan, tanpa belas kasihan, hanya keheningan antara ayah dan anak. Daru, aku memberimu kesempatan selama 3 tahun, setiap hari, setiap malam, ketika dia menyebutku beban dan kau diam. Setiap kali aku berkata, mari kita bicara, dan kau pergi. Ketika dia membuang kursi ibumu, apakah kau membantunya membawanya ke tempat sampah? Daru menundukkan kepalanya. Aku tidak menunggu jawaban. Aku sudah tahu. Sekarang kau meminta kesempatan, lanjutku. Tapi selama 3 tahun, kau punya kesempatan untuk membuat keputusan setiap hari, untuk berdiri dan berkata, Ratna, cukup. Untuk mengangkat telepon dan menanyakan kabarku, untuk datang ke kamarku bukan untuk menjalankan perintahnya, tetapi begitu saja, kau tidak pernah melakukannya. Ayah, aku takut kehilangan keluargaku, kata Daru nyaris tak terdengar. Kau sudah kehilangannya, kataku. Hanya saja bukan yang ini, tetapi yang itu. Kesempatanku hilang. Dan aku berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang. Tirta berjalan di sampingku dalam diam. Dia tahu kapan harus diam. Aku selalu menghargainya. Matahari bersinar di luar, sinar matahari bulan April, belum terlalu hangat,
tetapi sudah sangat nyata. Kami berjalan di trotoar, dan setelah beberapa saat Tirta bertanya, "Baskara, kau baik-baik saja?" Kupikir, aku berhenti. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ya, baik-baik saja. "Kau pantas mendapatkannya," kata Tirta. "Ya," koreksiku. "Tanpamu, semua ini tidak akan terjadi. Kau melakukannya sendiri," jawabnya. Aku hanya menatanya. Kami tidak mengatakan apa-apa lagi, berjalan dalam diam, dan keheningan ini menyenangkan. 3 minggu berlalu dengan cepat. Aku membersihkan apartemen, tidak dengan mewah, tetapi dengan seksama, seperti yang selalu kulakukan dalam hidupku. Aku membeli sebuah meja di dekat jendela, sebuah kursi yang layak, dan sebuah kursi berlengan. Tidak seperti milik Lestari, aku tidak bisa mendapatkannya kembali, tetapi serupa dalam gaya, berwarna biru tua dengan sandaran tangan lebar. Aku menggantung foto, meletakkan teko di tempat yang langsung terasa pas. Aku mengeluarkan cangkirnya dari lemari. Satu-satunya barang yang kubawa dari apartemen saat itu, bersama dengan koper, dan meletakkannya di rak. Biarkan saja. Setiap pagi, aku minum teh di dekat jendela dan melihat ke jalan. Halaman yang berbeda, asing, tanpa Bu Sumi, tanpa komentarnya tentang cuaca dan tetangga. Tapi tenang, keheningan di apartemen ini berbeda dengan keheningan di tempat aku diusir. Di sana, itu menindas. Di sini, dia hanya ada, tidak mengganggu, seperti ketika kau akhirnya sendirian, dan kesendirian berarti kebebasan, bukan ditinggalkan. Aku menelepon Bu Sumi pada hari Sabtu pertama. Dia sangat senang dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sedikit takut tidak akan ditelepon. "Jadi, Mas Baskara, bagaimana kabarmu? Sidangnya sudah selesai?" "Sudah selesai, Bu Sumi. Terima kasih atas kesaksianmu, atas albumnya, atas segalanya." "Oh, sungguh," katanya, terdiam sejenak. "Lestari akan menyetujuinya. Dia selalu menganggapmu yang terkuat. Lestari akan memarahiku," kataku, "karena sudah terlalu lama bertahan." "Itu benar." Bu Sumi setuju. Tertawa kecil seperti seorang nenek. Dia akan berkata, "Baskara, kau ini insinyur atau keset?" Aku juga tertawa tanpa sadar. Itulah yang akan dikatakannya. "Mampirlah," kata Bu Sumi. "Aku sudah membuat kue. Minggu ini aku akan mampir, janjiku." Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memegang telepon sebentar dan berpikir bahwa Lestari mungkin juga akan memarahiku karena sudah terlalu lama bertahan, karena menyebutnya kesabaran, padahal itu kata yang sama sekali berbeda. Malam itu, aku mengambil album foto dari rak, yang sama yang diambil Bu Sumi dari tempat sampah. Aku membukanya. Pernikahan. Lestari tertawa. Aku menatapnya, bukan ke kamera. Lalu daru kecil di pelukanku. Lalu kami bertiga di tepi laut. Dia berdiri di antara kami, memegang kedua tangan kami. Aku menutup album itu dan meletakkannya kembali di rak di sebelah cangkirnya. Tepat pada hari ini, 3 minggu setelah sidang, bel pintu berbunyi. Alamat baruku? Mereka menemukannya melalui Bu Sumi, melacaknya saat dia membawakanku kue. Aku tidak terburu-buru membuka pintu. Daru melihat melalui lubang intip, dan Ratna berdiri di sana. Sekilas, aku hampir tidak mengenalinya, tanpa riasan tebal, tanpa sikap yang biasa. Aku yang utama di sini, hanya seorang wanita yang tersesat. Aku membuka pintu, tidak terlalu lebar, dan berdiri di ambang pintu. Daru berbicara lebih dulu. Suaranya kecil, tidak biasa. "Ayah, kami diusir. Sewa mahal. Kirana dan aku tidak punya tempat yang layak. Ratna menghadapi tuntutan pidana. Izinkan kami masuk, setidaknya untuk sementara. Kami akan beres-beres, aku janji." Tatapanku beralih darinya ke Ratna. Dia tidak menatap mataku. Dia melihat ke samping, ke dinding, ke ambang pintu. Lalu dia menguasai diri dan mengangkat kepalanya. "Pak Baskara, maafkan saya salah." Aku tidak terburu-buru menjawab. Aku membiarkannya menggantung di udara. Akhirnya aku mengulang, "Salah. Kau membuang barang-barangku, foto istriku ke tempat sampah, memalsukan tanda tanganku di dokumen, meneleponku di malam hari untuk mengancam, dan putraku berdiri di sampingku, diam." Ratna tidak menjawab. Daru menatap lantai. "Tidak." Hanya satu kata, tanpa intonasi. "Hanya tidak." Ratna tersentak. Aku melihat dua dorongan saling bertarung di dalam dirinya.
Agresi yang biasa dan sesuatu yang baru, yang sepertinya belum dia tahu namanya, yang baru menang. Kami tidak akan seperti ini lagi, katanya pelan. Aku janji, semuanya akan berbeda. Ratna, kataku, kau mengatakan ini bukan karena kau sudah sadar, tetapi karena kau tidak punya tempat lain untuk pergi. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dia tidak bisa menemukan jawaban. Ayah. Daru mengangkat kepalanya. Suaranya pecah. Aku ini putramu. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku diam cukup lama agar kata-kataku memiliki bobot. Putraku berdiri di dapur ketika istrinya berkata kepadaku, "Kemasi barang-barangmu." Putraku menyuruhku meninggalkan rumahku. Selama aku menyewa dari orang lain, putraku tidak pernah menelepon untuk menanyakan apakah aku masih hidup. Berhenti. Daru, kau bukan putraku. Kau adalah putraku yang dulu, dan pintu ini sudah tertutup untukmu. Aku menutup pintu. Perlahan, tanpa kemarahan, aku hanya menutupnya. Kunci berbunyi klik. Aku berdiri di dekat pintu dan mendengar Ratna menangis pelan di belakangnya. Bukan tangisan keras, bukan isak tangis, tetapi tangisan seseorang yang tiba-tiba menemukan rencananya gagal. Aku mendengar suara Daru, "Ayo pergi." Lalu langkah kaki mundur menuruni tangga. Hening. Aku pergi ke jendela. Halamanku sudah menjadi milikku. Hanya dalam 3 minggu, halaman itu menjadi milikku. Terletak di bawah dalam cahaya bulan April. 1 menit kemudian, mereka keluar dari lobi. Ratna berhenti di dekat sebuah bangku yang sama, di sebelah rumah tempat dia berencana menelponku. Biarkan mereka tidur di bangku itu malam ini. Dia duduk perlahan, seolah-olah tidak ada tempat lain untuk pergi saat ini. Daru berdiri di dekatnya, tangan tergantung di sisinya. Aku melihat mereka pergi tanpa kebencian, seolah-olah melihat seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak lagi berhubungan denganku. Bukan perasaan dingin, tetapi perasaan aneh saat menyadari bahwa rasa sakit ini bukan lagi milikku. Itu masih ada, tetapi di luar, seperti hujan di balik kaca. Lalu aku mengangkat telepon mencari nomor dan menelpon. Nada panjang. Lalu suara anak kecil masih mengantuk seolah baru saja bangun. "Halo Kirana, ini kakek." Kakek dan tanpa jeda. Begitu banyak emosi dalam suara itu. Kegembiraan, kebencian, dan kelegaan. Semua sekaligus. "Kakek," kata ibu. "Kakek pergi jauh, di mana kakek sekarang?" "Kakek di sini, Kirana." "Kakek tidak kemana-mana, kenapa kakek tidak di sini?" Tanyanya terus terang, seperti yang hanya bisa dilakukan anak-anak. "Itu baru saja terjadi," kataku. "Tapi sekarang kakek akan ada di sana. Apakah kamu mau pergi ke taman hari Sabtu ini?" Hening sejenak. Jelas, dia sedang berpikir sangat serius. "Ya, aku mau es krim." "Oke, rasa apa saja yang kau suka." Kakek tidak marah padaku?" Tanyanya tiba-tiba. "Tidak pernah marah padamu," kataku. "Ini bukan salahmu, Kirana." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyum itu tulus. Jendela terbuka, dan angin bulan April masuk. Tanah basah, daun-daun pertama, aroma yang familiar muncul setiap tahun, dan setiap tahun memiliki arti yang sama. Sesuatu berakhir, sesuatu dimulai. Kirana berbeda. Kirana tidak memilih orang tuanya, dia tidak memilih rumah tempat dia akan tumbuh. Dia berusia 7 tahun, dan ketika tidak ada yang melihat, dia meneleponku dari tabletnya dan bertanya, "Kakek, apa kakek tidak mencintaiku?" Aku tidak menguncinya di balik pintu manapun, aku akan menjemputnya hari Sabtu. Aku akan membelikannya es krim, aku akan membacakan buku untuknya tanpa stiker, dan aku tidak akan memberikannya kepada kakek. Aku akan melakukan yang terbaik, seperti yang selalu kulakukan, sampai seseorang menggangguku. 3 tahun yang lalu, aku membuka pintu rumahku untuk orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Hari ini, aku menutup pintu itu dan akhirnya bisa bernapas lega.